Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda yang ada di rumah-rumah. Apa kabarnya hari ini anak-anak muda? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik walaupun kita saat ini mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi tidak mengurangi sukacita di antara setiap kita dan semangat di antara kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda, mari kita bangkit memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita berikan yang terbaik untuk Allah kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih semangat lagi, come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan pergi nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama, come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman. Bilang kanan kirinya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama bangkit. Bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali anak-anak muda. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan malam hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau di malam hari ini kami tidak menyanyiakan waktu kami untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi kami datang menghampiri tahta-Mu, membangun mesbah dengan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau disukakan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah ya Tuhan Kau melawat setiap kami dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pernah
bagimu Tuhan segala pujian, hormat, syukur kami. Engkau Yesus Allah yang layak disembah, yang layak diagungkan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang memulihkan hidup kami, Allah yang membangkitkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Yesus segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada Tuhan malam hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami anak-anak mudamu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, untuk memuliakan namamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami menyembah Allah yang tidak terbatas, yang mampu melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang cakap Tuhan, menanggung segala perkara dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami boleh datang kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang menyatakan Tuhan jawaban-jawaban atas setiap pergumulan kami, jawaban-jawaban atas setiap doa-doa kami. Kami percaya ketika firman-Mu dinyatakan bagi setiap kami, firman-Mu berjanji semua yang Kau janjikan dalam firman-Mu itu boleh tergenapi atas setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap Tuhan, dengar-dengar firman-Mu, sharing firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang diberkati, kami percaya yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Ya, kurang semangat mungkin yang ada di rumah, lebih semangat lagi. Sampai mungkin yang udah lagi tidur boleh bangun ya. Shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Yang lebih dari pemenang boleh sorakan haleluya. Iya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya juga lewat pujian yang sudah kita naikkan, kita percaya Tuhan boleh disukakan, amin. Iya, buat anak-anak muda yang hari ini boleh mengikuti ibadah pemuda malam hari ini melalui Facebook, YouTube. Kita percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan memberkati kita, amin. Kasih Tuhan melingkupi kita, amin. Sehingga kita yang percaya firman Tuhan akan dinyatakan bagi kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau bagi sharing ya, sharing firman Tuhan buat anak-anak muda yang ada di rumah. Mungkin saat ini masa-masanya kita berdiam di rumah. Tapi kita tahu ketika kita berdiam di rumah bukan kita menjadi orang yang lemah. Ya. Nah, kalau judulnya hari ini yang saya boleh bawakan temanya adalah tetaplah kuat dan tidak menyerah. Yuk, katakan pada kiri kanannya, tetaplah kuat dan tidak menyerah. Haleluya, haleluya. Belum, dia masih loyo, masih lemas yang di samping kiri kanan kita. Coba bilang sekali lagi, tepuk-tepuk, lebih kuat. Bila perlu sampai dia terbangun waktu dia tidur. Tetaplah kuat dan tidak menyerah. Anak-anak muda sorakan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sebagai anak-anak muda ini ya kalau dibanding-bandingkan ya dengan orang tua mungkin ya pastilah kekuatannya beda ya. Makanya dikatakan anak-anak muda itu energik gitu ya. Ya, anak-anak muda itu sungguh anak-anak muda yang benar-benar seperti ini nggak mau dikurung gitu, maunya kesana kesini gitu ya, mengekspresikan dirinya. Ya, kali ini kita mau bahas bersama ya tentang tetaplah kuat dan tidak menyerah. Ini pesan buat kita semua anak-anak muda. Apapun alasannya, mungkin hari-hari ini banyak alasan kita, keadaan-keadaan kita yang menjadi alasan bagi kita untuk kita lemah, untuk kita bisa down, untuk kita bisa ya nggak bergairah gitu. Apalagi ibadah di rumah. Wah, gimana ya ibadah di rumah ya? Pandemi udah lama gitu ya. Tapi keadaannya seperti ini aja. No. Jangan seperti itu anak-anak muda. Bangkitlah, amin.
Ya, kalau bulan ini sudah memasuki bulan Agustus. Ya. Besok kita sudah berjumpa dengan bulan Agustus. Kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi dalam situasi seperti ini, yuk mari anak-anak muda jangan pernah patah semangat. Ya, terus kembangkan sayapmu, teruslah berkarya bagi Tuhan. Serahkan seluruh kehidupanmu, biarlah hidupmu dipakai Tuhan untuk luar biasa menjadi kemuliaan bagi namanya, amin. Iya, puji nama Tuhan. Keadaan-keadaan hari ini yang membuat kita lemah itu banyak ya teman-teman. Ya, bisa saja kondisi ekonomi, bisa saja mungkin keadaan hubungan kita dengan orang tua, dengan kakak, adik, dengan sesama, dengan teman, atau mungkin dengan pacar. Ya, hari-hari ini nggak tabu lagi ya kalau dibilang pacar gitu ya. Nah, mungkin banyak hal. Mungkin yang kuliah juga lagi nyusun skripsi, ya, tidak bisa hangout dengan teman-teman, ya kan? Nah, jadi ini caranya, ini waktunya kamu melakukan segala sesuatu yang di luar daripada yang disangka-sangka oleh anak muda sekarang, ya, dengan tiduran mungkin di rumah, ya pandemi di rumah aja, PPKM. Nah, tidak, kita bisa banyak melakukan banyak hal untuk Tuhan, ya. Oke, sekarang lanjut kita buka dari firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Boleh dibantu ini charger? Iya. Nah, Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, ini firman Tuhan Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda. Ya, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dia akan memperoleh kekuatan seperti Raja Wali yang terus naik. Ya, jadi masa-masa sekarang ini apa kita pakai? Ayo berkaryalah bagi Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu buat untuk Tuhan? Lakukanlah. Supaya apa? Supaya ketika kita di masa muda ini tidak terbuang dengan sia-sia. Tapi kita percaya di masa muda ini kita boleh berproduksi, ya, menghasilkan sesuatu yang wah bagi Tuhan. Yuk, sapa dulu teman-temannya atau cubit dulu kiri kanannya. Mungkin bisa ditepuk, jangan terlalu kencang, ya. Bangun, bangkit, sadar, bilang. Ya, oke. Sekarang masih waktunya kita bisa berkarya bagi Tuhan, amin. Iya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Bagian kita apa? Kita menantikan Tuhan memberikan kekuatan. Karena kita tahu segala perkara yang kita hadapi bisa kita emban, bisa kita pikul di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ya, pujian ini sangat memberkati saya pribadi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jadi anak-anak muda percaya, yakinlah Tuhan itu tetap setia, amin. Ya, mungkin keadaan kamu lagi terpuruk, dalam kondisimu yang lagi lemah. Mungkin juga ada teman-teman yang lagi isoman, ya, sedang mengalami pandemi masa-masa ini. Ayo, jangan dengar-dengar ya hal yang negatif. Mungkin, aduh, di sana sudah menghadap Bapa, di sana sudah menghadap Bapa. Tidak, karena kita tahu rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, amin. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi jangan ada keadaan kita itu membuat kita jadi patah semangat. Tuhan kenapa sih begini? Atau kita bilang, memang ialah di masa pandemi ini memang semua merasakan
mungkin hilang dari pekerjaan teman-teman, ya, atau mungkin di kampus karena kurang kita beradaptasi dengan teman-teman kita yang lain, mungkin nilai kita jadi menurun, ya, atau banyak hal. Komunikasi kita dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, ya, bisa hilang karena kita menjaga saat ini, hari-hari ini. Tapi kita percaya banyak hal yang bisa kita buat, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita boleh menjadi kuat. Amin. Karena kita percaya ketika kita boleh menantikan Tuhan, maka Tuhan Allah yang besar, yang dahsyat itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Next berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Ya. Gimana kita bisa menjadi kuat? Ya. Kalau dengan kekuatan kita mungkin terbatas, ya. Ya, ketika kita mungkin punya sahabat, ya, ketika ada masalah kita curhat, ternyata dia curhat nih sama yang lain. Akhirnya kita jadi jelek, ya kan? Padahal kita cerita sama dia, maksudnya biar dia doain, bukan digosipin. Ternyata kita digosipin. Ya, jadi itu kadang membuat kita jadi lemah gitu. Nah, mungkin orang terdekat dengan kita gitu. Mungkin tanda kutip sekarang ini pacar, ya. Belum tentu dia menjadi jawaban dalam hidup kita. Atau mungkin orang tua. Tidak salah kita sharing, tidak. Tapi prioritas kita, mari biasakan komunikasi, curhat dengan Tuhan. Amin, anak-anak muda. Ya, kalau yang biasanya, apalagi perempuan itu ya 500 kata per hari. Oke, 500 kata per hari harus kita omongi. Ya, karena gak ada yang kita ceritain, ternyata ngosipi orang. Ya, tidak. Bagian kita apa? Memperkatakan firman Tuhan. Siang dan malam. Apa yang boleh memberkati orang di sekitar kita, mari kita lakukan. Ya. Satu hal yang boleh memberkati ya, dan ini memang kerinduan saya karena mungkin ada yang belum kenal ya, saya sudah menikah ya. Saya sharing dengan suami gitu, bagaimana kami rencana ingin berbagi di sekitar kami, di komplek perumahan kami gitu. Tapi itu masih kerinduan kami. Nah, puji Tuhan, gereja Tuhan menangkap gitu, dan Bapak Gembala itu menyampaikan sesuatu hal yang Tuhan taruhkan dalam hatinya. Dan kami aminkan, merespon gitu. Wah, ternyata benar ya. Ya, kalau dilihat secara keadaan nggak mampu gitu. Bagaimana kita bisa menolong orang? Kondisi kita juga masih perlu ditolong. Itu istilah dunia katakan. Tapi anak-anak Tuhan tidak begitu. Anak-anak Tuhan bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Mungkin kamu nggak ada apa-apa, kamu hanya bisa bermohon kepada Tuhan, berdoa. Yuk, mari berdoa. Doakan orang-orang yang sakit, doakan teman-teman kamu, orang tua. Banyak sekarang ini yang butuh topangan doa kita. Amin, anak-anak muda. Iya. Jadi sekarang ini gereja Tuhan ini lagi bergerak gitu untuk bisa melihat kondisi keadaan di lingkungan gereja, ya. Apa pengaruh gereja di lingkungan kita tempat beribadah? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, dari sedikit yang ada pada kita boleh kita bagikan mungkin kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jangan terlalu memikirkan keadaan kita. Kalau kita memikirkan keadaan kita nggak siap-siap ya. Tapi mari mulai sekarang coba lihat yang lain. Coba lihat teman-teman anak-anak muda yang lain. Banyak di luar sana anak-anak muda yang putus pengharapan, yang mungkin karena pergaulannya yang tidak baik, akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Ya, tapi kita di sini bagian kita anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, peran kita sangat besar. Anak-anak muda sangat besar. Kamu bisa mengajak dia sharing, kamu bisa mendoakan dia, menguatkan dia. Mungkin dalam video call ya, atau Zoom, atau melalui Facebook nih, saya mau sedikit ya. Sekarang ini banyak orang yang curhat nih di Facebook ya. Masalah hati curhatnya di Facebook ya kan, Instagram, atau mungkin di status WA ya. Nanti lagi galau dia sama orang tuanya, curhatnya di Facebook. Padahal Facebook itu gak bisa kasih jawaban. Oke, Facebook gak bisa kasih jawaban. Yang bisa kasih jawaban itu hanya Tuhan. Jadi mengertilah kita. Ya, jadi bagian kita apa? Yuk coba sekarang ini yang mungkin biasanya sharing-sharing di Facebook atau yang lain lah selain daripada jualan atau yang lainnya ya. Mungkin lagi galau cerita, orang membacanya kan aduh gimana ya gitu, nggak diberkati. Tapi ketika kita memberikan sesuatu yang wah mungkin di media sosial kita, yang membangun yang lain teman-teman kita, jadi orang termotivasi gitu. Nggak perlu kita nyampaikan firman Tuhan, jumpa sampaikan oh dari Kejadian sampai Wahyu begini ya, nggak perlu. Bagian kita apa?
lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Amin. Hal yang kecil, mungkin berdoa, saya bilang tadi, mungkin menguatkan teman kita yang lagi terpuruk, ya, apalagi sekarang ini banyak orang yang dirumahkan, ya, dari pekerjaan, mungkin gajinya dikurangi, ya kan, karena pandemi sekarang ini banyak sekali memang hal-hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita down, yang membuat kita putus pengharapan. Tapi kita harus yakin teman-teman, bahwa di dalam Tuhan kita akan menerima kekuatan yang baru, amin. Iya, karena kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kuat, ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Karena kita diperlengkapi oleh senjata Allah, ya, yaitu firman Allah. Yuk teman-teman, saya ajak, mari gunakan waktu baca firman Tuhan setiap hari, ya. Mungkin kita ngupdate 1 sampai atau main game mungkin, ya kan? Iya, atau yang lainnya sampai 1 harian. Yuk ambil waktunya sebentar saja baca firman Tuhan, ya, supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan, amin. Karena itulah perlengkapan kita, ya. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu gelap di udara. Jadi bagian kita diperlengkapi yuk dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Iya, selanjutnya bagaimana kita harus bersikap agar kuat di dalam Tuhan, ya, sikap, ya. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya. Ini saya ambil hanya beberapa poin saja teman-teman, ya. Yang pertama itu rendah hati, ya. Sekarang ini anak-anak muda sulit untuk rendah hati, ya. Sedikit aja dia contohnya tahu musik, wah udah songong, ya kan. Sedikit aja dia mungkin tahu sesuatu hal yang baru yang dia pelajari, ya dia udah songong, ya kan. Nah jangan gitu anak-anak muda dalam Tuhan, harus tetap rendah hati. Ya mungkin teman-teman kita kurang nggak sama daya tangkapnya dengan kita, ya. Yang kita lakukan apa? Berbagi yuk dengan teman kita, gitu. Ya, jadi jangan pelit ngasih ilmu mungkin, ya kan. Tapi bukan berarti gini, karena saya guru, ya. Bukan berarti, karena saya sering juga sampaikan sama anak-anak, berbuat baik ya nak sama teman-temannya, berbagi, sharing. Dia bilang gini, Miss, ujian juga dikasih jawaban sama teman, katanya. Bukan itu maksudnya, ya. Iya. Tapi artinya apa? Kalau itu udah salah, ya. Artinya kita menjerumuskan teman kita berarti untuk tidak belajar, ya. Tapi hal-hal yang mungkin yang bisa kita sharing, hal-hal yang belum dia punya, nah kita memilikinya, mari berbagi. Namanya anak-anak muda, iya. Dengan cara itu tadi, sikap kita rendah hati, ya. Seperti si Yosua, ya. Ini saya sedikit saja saya singgung, ya. Allah memakai Yosua untuk menghadapi Yeriko yang kekuatannya terletak pada sikap kerendahan hatinya. Iya. Kita tahu Yosua itu sangat rendah hati, ya. Dia memohon itu sampai berlutut sampai ke titik 0, ya. Artinya dia itu sampai sujud menyembah gitu, ya, kepada panglima, dan dia memohon gitu, ya. Nah artinya hari-hari ini yuk bagian kita apa? Melakukan yaitu satu, sikap rendah hati. Jangan kita merasa diri kita paling benar gitu, ya. Tapi mari sehingga pengaruh kita itu buat teman-teman kita yang lain itu terasa gitu, ya. Karena kita itu orangnya, contoh ya, saya ambil aja nih orangnya koordinator pemuda ke hotel, ya. Iya Ele gitu, ya. Wah Ele itu memang rendah hati lah. Dia kalau contohnya dia punya makanan, lebih baik dia nggak makan gitu daripada ngelihat saya itu nggak makan. Nah contohnya, ya. Jadi mungkin hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Atau mungkin uang jajan kita dikasih kiriman contohnya untuk semua perlengkapan kita, ada nih sisanya 100.000, ya kan. Apa bagian yang kita bisa lakukan? Mungkin teman kita yang cukup dapat kiriman sedikit, ya, lebih banyak kita gitu mungkin dari dia, yuk kita berbagi. Teman ini yuk, aku beli makanan ini, ayo kita berbagi. Nah hal-hal seperti itu gitu. Mungkin minta tolonglah dulu, bantulah aku ngerjakan tugas gitu, karena kesibukan kita sendiri, ya kan, kita cuek sama teman. Itu hal-hal yang simple teman-teman, ya. Bisa kita lakukan, bisa, ya. Jadi yang pertama sikapnya bagaimana? Rendah hati. Yuk bilang sama kiri kanannya, rendah hati ya guys. Iya, mulai rendah hati, ya. Merendahkan diri kita juga di hadapan Tuhan, ambil waktu. Ya baca firman Tuhan itu menyatakan sikap rendah hati loh. Artinya kita ini kan masih perlu bimbingan Tuhan. Jadi kita perlu tahu yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Nah kalau orang yang tidak pernah baca firman Tuhan itu dikatakan sombong. Kenapa? Karena seolah dia udah tahu apa isi hatinya Tuhan, padahal dia belum mengerti,
Nah, bagian kita yang rendah hati belajar firman Tuhan supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Iya. Kemudian poin yang kedua, siap berperang. Wah, ini ya. Kalau mengingat sekarang bulan Agustus itu kita mengingat kembali perjuangan pahlawan-pahlawan kita, ya, yang sudah gugur di medan perang, ya kan? Mereka siap berperang itu bagaimana? Berarti mereka punya mental yaitu seorang pemenang, ya, prajurit yang siap mati, ya, untuk Indonesia gitu. Ya, merdeka itu nyampe ke situ itu udah sampai titik darah terakhir, teman-teman, ya. Tapi bagian kita apa sekarang ini anak-anak Tuhan? Siap berperang, artinya kita siap untuk terjun, ya, demi teman kita yang kita lihat mungkin dia dalam pergaulan bebas, mungkin dia dalam kuliah, dia suka makan uang kuliahnya sampai orang tuanya angkat tangan lah gitu. Nah, mungkin dengan masalah-masalah yang lain, ya, banyak di luar sana yang memang orang-orang yang membutuhkan kita, hal-hal yang tidak baik dia lakukan. Nah, yuk bagian kita memerangi apa? Memerangi roh-roh yang ada di udara, ya, yang menggerogoti teman-teman kita itu. Mari doakan terus, ya, siap berperang, ya, siapkan waktu kamu untuk berdoa. Berdoalah bagi kota kamu, berdoalah bagi bangsa kamu, berdoalah bagi keluargamu, berdoalah bagi teman-temanmu, berdoalah bagi pasangan hidupmu. Amin. Iya. Jadi pasangan hidup perlu doakan, perlu, ya, supaya apa? Supaya sehati nanti. Jangan kita berdoa dia nggak suka berdoa, kan bahaya, ya. Jadi ayo mari siap, miliki jiwa yang siap untuk berperang. Artinya jangan lembek, ya. Jangan lembek, ya. Ini saya ambil karena saya di pelayanan, ya, adik-adik saya yang karena saya departemen musik, ya. Ya, mungkin adik-adik yang melayani, ya kan, sedikit contohnya ditegur oleh gembala atau oleh koordinator atau siapa saja, langsung ciut, lembek, lemah, jangan. Atau mungkin kamu yang lagi bekerja, ya kan, ditegur atasan langsung lembek, down, jangan. Yuk, mulai sekarang upgrade diri kamu. Ketika kamu juga ditegur, ya, mari buat itu menjadi satu, apa namanya, batu loncatan untuk kamu, ya, untuk mengupgrade diri kamu. Jadi kita ditegur itu karena dia mengasihi kita, amin. Ya, jadi jangan langsung cepat ciu, jangan langsung cepat down, ya kan. Tetap semangat, walaupun ditegur kita buat yang baik, tetap ditegur, gak apa-apa gitu, ya. Relakan diri kamu, siap untuk berperang berarti siap untuk menerima apapun dalam resiko peperangan, ya. Nah, di Efesus 5 ayat 8, ya, ini untuk menyatakan kita dulu gelap, Tuhan telah bawa kita kepada terangnya, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Yo, sekarang bilang sama kiri kanannya sekali lagi. Jadi anak-anak terang, ya teman, guys, dek, bang. Ya, mungkin papa mamanya, ya kan, orang tuanya, pak, mak, jadi terang kita, ya mak, di keluarga. Jangan pula, ya kan, ini contohnya aja lah saya ambil, ya kan. Ketika kehadiran kita di lingkungan itu, maunya kalau orang ini pergi enak kali damai, tapi kalau orang ini di sini ribut kali. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Tapi kita menjadi terang dimanapun kita berada. Baik di pekerjaan kamu, maupun di sekolah, ya, maupun di kampus, ya, di keluarga, dimanapun, ya. Sebagai anak-anak terang, kita harus rela diperbaharui terus-menerus bagaikan tanah liat yang siap dibentuk menjadi pot yang indah melalui proses pembakaran, ya. Kita tahu membuat pot itu tidak mudah. Ya, dia harus menerima setiap proses. Nah, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap dengan proses. Jangan ditegur langsung ciut, tapi harus siapkan diri kamu. Amin. Haleluya. Jangan lagi mengandalkan manusia atau kekuatan dan kepandaian diri sendiri, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dan bersandarlah kepadanya. Oke, sekarang kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, silakan dibuka teman-teman. Ya, saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan setengah hati, tapi segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kita hanya mengandalkan pengertian pemahaman kita. Makanya apa tadi? Sudah kita bahas, harus diperlengkapi dengan firman Tuhan.
ya. Ya, sekali lagi baca firman Tuhan tiap hari ya. Oke. Nah, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini sering kali anak-anak muda. Iya kan? Cari jodoh. Gak mau berdoa minta sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, cari sendiri. Wah, pokoknya yang punya mobil, pokoknya yang ganteng lah, pokoknya yang cantik lah, pokoknya yang terfavorit lah di kampus. Jangan, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kita melibatkan Tuhan dalam segala apapun yang mau kita pilih. Mungkin yang lagi teman-teman yang mau kuliah, atau mungkin yang mau cari pekerjaan, ayo libatkan Tuhan. Amin. Maka dia akan menuntun kita, ia akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Yang terakhir, ya, masihkah kita khawatir? Coba kiri kanannya tanya lagi, masihkah kamu khawatir? Iya, jawaban kita apa? No, tidak ya. Kita menjadi kuat dan diberi kuasa kemenangan di dalam Tuhan sehingga kita mampu menanggung dan mengagungkan dan memuliakan Dia selama-lamanya, ya. Jadi gak ada lagi alasan kita untuk lemah, gak ada lagi alasan kita untuk down, gak ada lagi alasan kita pandemi, gak bisa buat apa-apa. Hello anak-anak muda, bangkitlah, kuatlah dan jadilah pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi anak-anak muda, mari dengan iman katakan kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan. Mari anak-anak muda angkat tanganmu. Kami berdoa secara khusus Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan merayakan ulang tahun Indonesia. Engkau luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau ajaib bagi bangsa kami Tuhan. Bapa, kami melihat Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kami lemah dalam keadaan hari-hari ini. Tapi kami mengakui Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami mengakui Engkau Tuhan menjadi sumber jawaban kami Tuhan. Berkat-Mu atas Indonesia. Berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Mari pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan hari-hari ini. Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami yang lemah. Buat setiap kami yang dalam masa-masa Tuhan Yesus. Ekonomi kami, baik apapun pergumulan kami, Tuhan kami percaya Yesuslah menjadi jawaban. Yesuslah menjadi jawaban atas hidup kami. Yesus menjadi jawaban atas masalah kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau terlebih besar dari semuanya Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun yang dialami oleh Indonesia. Bangkitkan juga ekonomi Indonesia, pendidikan di Indonesia. Tuhan kami bawa seluruh Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhanlah yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu agar mereka boleh mengerjakan apa yang Kau kehendaki atas bangsa ini Tuhan. Berkati semua anak-anak muda, generasi-generasi muda dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati. Sehingga nyatalah kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak muda-Mu generasi Indonesia, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau menolong setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Agar kami boleh melihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami anak-anak muda Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus juga Tuhan. Buat Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Simpson Manurung beserta seluruh keluarga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melimpahkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Kau pakai lagi terus hamba-Mu ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu atas gereja-Mu. Biarlah visi dan misi daripada Tuhan itu turun atas hamba-Mu sehingga hamba-Mu mengerti apa yang Kau kehendaki atas gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk koordinator pemuda Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas hamba-Mu Elek Nenggolan Tuhan. Berkati seluruh tim pengerja Tuhan, Departemen Pemuda Tuhan. Berkati semua anak-anak muda-Mu yang boleh bergabung. Tuhan, biarlah setiap kami boleh Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya jumlah bilangan anak-anak muda dalam gereja-Mu semuanya bertambah-tambah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami Tuhan memanggil Tuhan. Semua anak-anak muda yang memiliki Tuhan Yesus talenta. Semuanya boleh memberikan hidupnya untuk Tuhan. Memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau limpahkan sukacita damai sejahtera-Mu atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus menuntun daripada hamba-hamba-Mu. Terus tuntun gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, segeralah berlalu COVID-19 atau virus apapun yang ada di Indonesia. Sehingga kami boleh beribadah bertatap muka. Kami boleh merasakan bersama-sama Tuhan yang meninggikan nama-Mu. Bersama-sama saling mendukung anak-anak muda satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami untuk selanjutnya. Hari-hari ke depan kami menyerahkan seluruhnya kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati, menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami sesuai dengan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem, diberkatilah semua yang ada di Yerusalem. Biar damai sejahtera serta salam melimpah atas Yerusalem. Biarlah Tuhan berkat Yerusalem itu boleh mengalir atas bangsa kami Indonesia. Boleh mengalir atas kota kami, kota Medan Tuhan. Terima kasih Bapak, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar anak-anak muda-Mu
Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah. Tuhan kami tahu Tuhan, waktu kami sudah selesai di tempat ini untuk beribadah. Tapi kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus yang tidak pernah selesai mengerjakan pekerjaannya bagi hidup kami, itu yang boleh menyertai setiap kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Mari anak-anak muda angkatlah kedua tanganmu. Biar damai sejahtera pada Allah turun atas setiap kita, menyertai kehidupan kita mulai hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari semua anak-anak muda yang diberkati, yang berlimpah sukacita, yang berlimpah damai sejahtera, yang mengalami kemenangan demi kemenangan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat malam mingguan anak muda, sampai ketemu kembali minggu depan. Shalom. Aku di